Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan bisnis plan dengan produk minuman ASI Booster. Kelompok kami beranggotakan ada Erni Yulia Fitriani, Fitri Ainurofa, Hana Sakina, dan saya sendiri Syifa Syamia Isansyah. Untuk permasalahannya di sini yang kami temukan ada produksi ASI yang tidak lancar, kemudian kurangnya pengetahuan tentang cara meningkatkan produksi ASI secara alami, lalu keterbatasan waktu dan akses ke makanan sehat. Kemudian yang terakhir kesehatan ibu yang menurun karena kurangnya gizi yang optimal. Kemudian kami eh, solusinya ada yang pertama meningkatkan produksi ASI secara alami dan efektif, menyediakan alternatif yang sehat dan mudah diterima, kemudian praktis dan mudah dikonsumsi, mendukung kesehatan ibu secara menyeluruh, dan yang terakhir bahan alami tanpa efek samping. Baik, tadi sudah disebutkan beberapa permasalahan yang ada di ibu menyusui, yaitu pada ASI yang dihasilkan. Jadi kelompok kami memiliki ide untuk bisnis plannya itu produk minuman ASI booster. Di sini juga kami produk ASI booster ini adalah produk yang dirancang untuk membantu meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. ASI booster ini mengandung bahan-bahan alami yang dapat mendukung kesehatan ibu serta memperlancar produksi ASI. Kami juga memiliki beberapa varian rasa, di antaranya yaitu jus daun katuk kombinasi buah, jus kacang hijau, dan serta jus kacang merah. Produk jus kawan ketuk ini yang dipadukan dengan berbagai buah-buahan dan disajikan dalam botol dengan berbagai pilihan rasa, diharapkan dapat menarik perhatian ibu menyusui untuk mengkonsumsi ASI booster. Lalu ada keunggulan dari produk minuman ASI booster yang kami rancang, yaitu diantaranya yang pertama ada konsep minuman ASI booster ini minuman yang sehat, yang berguna untuk memperlancar produksi ASI untuk ibu menyusui. Lalu yang kedua ada bahan baku. Bahan yang kami gunakan yaitu bahan baku pilihan yang memiliki kualitas yang unggul dan diolah tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Bahan yang kami gunakan juga memiliki kandungan yang memiliki manfaat untuk kesehatan ibu serta untuk memperbanyak produksi ASI dalam proses menyusui. Seperti daun katuk yang kita kenal kaya akan kandungan yang dapat merangsang produksi ASI, membantu ibu meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI. Yang kedua ada kreasi produk. Produk minuman ASI booster yang kami miliki ada beberapa varian rasa yang berasal dari buah-buahan seperti yang saya katakan tadi, ada kombinasi dari buah alpukat serta pisang. Yang keempat ada kemasan. Kemasan yang kami gunakan yaitu kemasan botol yang menjadikan lebih praktis, portable, dan gampang dibawa kemana-mana, tentunya higienis dan mudah disimpan. Yang kelima ada promosi. Cara kami dalam memperluas produk kami agar bisa menjangkau dan dikenali oleh banyak orang, kami menggunakan media sosial, konten kreatif dan interaktif yang diupload di media sosial, mengadakan promosi spesial dan potongan harga seperti diskon di hari-hari besar seperti di hari kemerdekaan, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Dan juga kami melalui pihak ketiga dengan endorsement, paid promote, serta advertising. Yang selanjutnya ada layanan. Pelayanan yang kami gunakan untuk melayani konsumen yaitu dengan mengutamakan service excellent dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, konsisten, serta efisien. Selain itu juga ada upaya untuk menciptakan hubungan yang positif dan baik dengan pelanggan. Lalu ada sistem kami menggunakan sistem ghost kitchen, yaitu bentuk sistem di mana dapur atau tempat produksi tanpa ada lokasi fisik atau tidak melayani pelanggan secara langsung. Jadi hanya berfokus untuk membuat produk dan mengirimkan pesan melalui layanan pengantaran atau delivery. Jadi pemesanan dilakukan secara online dan makanan dikirimkan ke pelanggan melalui pengantaran seperti GoFood, GrabFood, ataupun platform lainnya. Dan yang terakhir ada harga. Produk kami memiliki variasi harga agar produk dapat menjangkau di kalangan menengah ke bawah.
Baik, untuk selanjutnya ada bahan baku. Di sini, bahan baku ini merupakan komponen utama dalam pembuatan produk ASI booster yang harus dipilih dengan cermat agar dapat memberikan manfaat terbaik bagi ibu menyusui. Setiap varian jus yang kami tawarkan ini menggunakan bahan alami dan segar tanpa pengawet sehingga aman dan menyehatkan. Berikut ini bahan-bahan baku untuk masing-masing varian produk. Yang pertama, jus daun katuk. Di sini jus daun katuk kami eh, di komponen bahan bakunya ada daun katuk, air putih atau air minum, kemudian gula aren atau madu. Opsional biasanya kami eh, pakainya madu. Untuk yang kedua, jus daun katuk kombinasi buah alpukat. Tentunya di sini perbedaannya hanya di tambahan buah alpukatnya saja. Untuk yang ketiga, jus kacang hijau. Untuk bahan-bahannya ada kacang hijau, gula merah atau madu, lalu air minum. Yang terakhir, jus kacang merah kombinasi buah pisang. Di sini sama seperti yang nomor tiga, namun ada tambahan buah pisang. Untuk alat bantunya sendiri, untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang berkualitas, kami akan menggunakan berbagai alat bantu yang diperlukan dalam tahap produksi dan pengemasan. Berikut ini ada alat bantu yang dibutuhkan, itu yang pertama ada blender atau juicer, kemudian mesin pengemas atau chiller, lalu penyaring atau saringan, kemudian ember dan wadah penyimpanan, yang terakhir alat pembersih. Untuk tim bisnisnya sendiri, eh, tentunya untuk menjalankan operasional bisnis ini dengan baik, kami akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai bidang yang saling mendukung. Berikut adalah susunan tim yang akan terlibat dalam pengelolaan dan operasional produksi ASI booster. Yang pertama, yang pertama ada CEO atau pendiri. CEO atau pendiri ini mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola keseluruhan bisnis, strategi pemasaran, pengembangan produk, dan hubungan dengan mitra bisnis dan investor. CEO ini bertanggung jawab atas visi jangka panjang perusahaan dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang kedua di sini ada manajer produksi. Manajer produksi ini memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan bahan, hingga pengemasan produk. Manajer produksi juga bertugas memastikan produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Kualifikasinya sendiri memiliki pengalaman dalam industri pangan dan pengolahan makanan. Yang ketiga, manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini memiliki tanggung jawab merancang dan melaksanakan strategi pemasaran baik secara digital maupun offline untuk mempromosikan produk, termasuk pengelolaan media sosial, kampanye iklan, dan kolaborasi dengan mitra atau orang ketiga tadi. Lalu, kemudian ada ahli gizi atau R&D, Research and Development. Di sini tanggung jawabnya memastikan formula jus yang dikembangkan mengandung nutrisi yang tepat dan manfaat untuk ibu menyusui. Mereka juga akan mengawasi kualitas bahan baku dan penelitian produk baru jika diperlukan. Untuk kualifikasinya sendiri, di sini untuk ahli gizi, pendidikan di bidang gizi atau kesehatan dengan pengalaman dalam pengembangan produk pangan. Kemudian ada tim produksi. Tanggung jawab tim produksi ini melaksanakan proses pembuatan jus sesuai standar yang ditetapkan oleh manajer produksi, termasuk mencuci bahan baku, pengolahan jus, dan pengemasan. Kualifikasinya sendiri, tim produksi ini dibutuhkan pekerja yang terlatih dan memiliki pengalaman di industri makanan dan minuman. Yang kemudian ada tim pengiriman dan distribusi. Tanggung jawabnya mengelola distribusi produk ke pelanggan dan pengecer, serta memastikan produk sampai dalam kondisi baik dan tepat waktu. Dan yang terakhir, tim keuangan atau administrasi. Tim keuangan ini memiliki tanggung jawab mengelola aspek keuangan termasuk pembukuan, pengelolaan anggaran, pengawasan biaya produksi, dan penanganan administrasi perusahaan. Seperti yang kita ketahui
Jadi, dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya ASI bagi kesehatan bayi, banyak sekali produk-produk yang bisa meningkatkan produksi ASI seperti suplemen, minuman herbal, teh herbal, atau makanan berupa camilan. Nah, tentunya masing-masing produk ini memiliki keunggulan dan keunikan yang berbeda di pasar. Oleh karena itu, bisa dibilang pasar pasar dari ASI booster ini sangat kompetitif dengan berbagai pesaing. Yang pertama ada suplemen ASI booster. Keunggulan suplemen ASI booster ini biasanya berbentuk tablet, kapsul, atau serbuk yang mudah dikonsumsi. Nah, produk ini biasanya hanya perlu diminum sekali atau dua kali, sehingga mudah dikonsumsi rutinitas harian ibu. Produk suplemen ASI Booster ini yang telah teruji dan banyak digunakan oleh ibu menyusui memiliki nama yang baik di pasaran, sehingga kepercayaan konsumen yang sudah terbentuk ini memberikan jaminan bahwa produk tersebut efektif dan aman. Yang kedua, ada minuman herbal. Minuman herbal ASI Booster ini memiliki keunggulan di antaranya yaitu praktis dan mudah dikonsumsi. Biasanya berbentuk saset atau botol siap minum yang mudah dikonsumsi kapan saja. Produk ini juga seringkali dikemas dengan rasa yang enak dan menyegarkan seperti rasa jeruk, lemon, dan yang lainnya. Rasa yang menyenangkan ini juga bisa membuat ibu merasa lebih nyaman dan terstimulasi untuk mengkonsumsi secara rutin. Yang ketiga ada teh herbal. Teh herbal ASI Booster ini biasanya berupa kantong teh yang praktis sehingga ibu bisa dengan mudah menyeduhnya kapan saja. Beberapa produk bahkan tersedia dalam bentuk serbuk yang bisa langsung diseduh dengan air panas. Beberapa jenis teh herbal ASI Booster juga mengandung bahan yang memiliki efek menenangkan seperti ashwagandha, lavender, atau lemon balm. Jadi bahan-bahan ini juga bisa membantu ibu menyusui untuk lebih rileks dan mengurangi kecemasan yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Dan yang terakhir ada camilan. Camilan ASI booster ini biasanya berupa makanan yang praktis dan siap saji seperti bar energi, biskuit, granola, atau snack sehat lainnya. Produk ini mudah dibawa kemana-mana sehingga ibu menyusui bisa mengkonsumsinya kapan saja baik di rumah maupun saat bepergian. Selain itu, camilan ASI booster ini juga dirancang dapat membantu ibu menyusui menjaga berat badannya dengan pilihan cemilan rendah kalori atau kaya akan serat. Jadi camilan ini dirancang untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama tanpa memberikan efek berat badan yang berlebihan. Boleh di next? Selanjutnya ada target pelanggan. Di target pelanggan ini terdapat beberapa segmentasi yaitu yang pertama ada segmentasi demografis. Segmentasi pelanggan berdasarkan demografis yang menjadi target dari minuman ASI booster produk kami yaitu ibu menyusui yang berusia 18 sampai 35 tahun. Banyak sekali ibu baru atau ibu muda dalam rentang usia ini yang berusia muda dan aktif secara fisik. Tetapi mereka mungkin baru pertama kali ya menjadi ibu dan membutuhkan bantuan dalam meningkatkan produksi ASI. Jadi mereka juga lebih cenderung mencari produk yang praktis, alami, dan berbasis teknologi. Yang kedua ada segmentasi psikografis. Segmentasi pelanggan berdasarkan psikografis yang menjadi target dari produk kami yaitu berbagai tipe ibu yang peduli dengan kesehatan, kesejahteraan bayi, ibu yang menghadapi tantangan laktasi, atau ibu yang sibuk, mungkin lebih tertarik pada produk yang praktis, efisien, dan efektif. Sementara itu, ibu yang fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan etika akan mencari produk yang berbahan organik, ramah lingkungan, dan didukung oleh teknologi baru. Lalu yang terakhir ada segmentasi geografis. Segmentasi pelanggan berdasarkan geografis yang menjadi target produk kami, yaitu ibu menyusui yang tinggal di kota besar atau daerah perkotaan. Biasanya ibu di kota besar itu cenderung memiliki lebih banyak pilihan dan akses ke berbagai produk seperti serta lebih terbuka pada tren kesehatan dan kebugaran terbaru. Mereka juga lebih mudah terpapar informasi mengenai produk produk ASI booster baik melalui media sosial maupun rekomendasi dari dokter atau teman-temannya. Banyak juga ibu bekerja yang memiliki rutinitas padat sehingga lebih memiliki produk praktis dan siap saji.
Nah, yang selanjutnya ada ketersediaan pasar. Seperti yang kita ketahui ya, meningkatnya kesadaran akan peningkatan ASI untuk perkembangan bayi. Banyak ibu yang mencari cara untuk meningkatkan produksi ASI mereka. ASI booster yang kami rancang ini mengandung bahan-bahan alami seperti daun katuk, buah-buahan, atau bahan herbal lainnya yang semakin dikenal karena dianggap dapat mendukung kelancaran menyusui. Lalu, ketersediaan di e-commerce dan sosial media. Pemasaran produk ASI Booster ini semakin tersedia secara luas melalui platform e-commerce atau media sosial yang dapat memudahkan ibu untuk membeli produk ASI. Jadi produk ASI Booster ini lebih mudah diakses terutama ibu yang tinggal di kota besar atau daerah yang terpencil yang mungkin kesulitan untuk menemukan produk di toko offline. Dan juga dengan adanya pembelian online, konsumen dapat lebih mudah membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan menemukan berbagai varian ASI Booster. Lalu pemasaran melalui influencer seperti yang kita ketahui ya, banyak sekali ibu-ibu menyusui sekarang yang menggunakan sosial media dan biasanya suka mengikuti tren-tren yang dibuat oleh influencer. Dengan pemasaran melalui influencer akan membantu memperluas produk ASI Booster. Dan yang terakhir, harganya yang bervariasi. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dilakukan berdasarkan 7P, terdiri atas yang pertama, produk. Menyediakan produk yang berkualitas yaitu minuman ASI booster yang disajikan dengan konsep. Yang kedua ada price, harga yang tersedia sangat cocok untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah sehingga jangkauan market menjadi luas dengan kualitas produk yang lebih baik. Yang ketiga ada promotion. Metode promosi yang kami gunakan yaitu secara direct selling atau internet marketing dan pihak ketiga. Kemudian yang keempat ada placement. Tempat untuk operasional yang dipilih untuk kegiatan produksi dan pemasaran adalah sekitar Kota Bandung. Yang kelima ada people, merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan usaha ini ialah orang-orang yang memiliki keahlian meracik resep dan handal dalam berinovasi untuk mengembangkan produk, marketing serta memiliki kapasitas dan loyalitas tinggi. Kemudian ada proses. Proses produksi dilakukan secara original dengan bahan pilihan yang kualitas baik secara cepat dan berkualitas. Kemudian ada physical evidence, tempat penjualan secara homemade, pemasaran secara online melalui media sosial, Instagram, dan lain-lain. Kemudian, boleh di next. Kemudian akuisisi pelanggan, usaha untuk mengakuisisi pelanggan melalui titik pemasaran yang digunakan. Yang pertama ada internet marketing melalui media sosial, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua ada melalui pihak ketiga seperti iklan, brosur, spanduk, poster, dan influencer. Kemudian bekerja sama dengan lembaga atau suatu komunitas. Dan yang terakhir memberikan sponsorship dalam suatu event. Baik, di sini ada bisnis model kanvas, key partners yaitu yang souvenir, influencer, layanan, dan pesan antar. Kemudian key activities menjual minuman jus ASI booster dengan berbagai macam varian. Yang kedua ikut serta dalam event atau bazar. Yang ketiga menjadi sponsorship pada event-event lokal. Kemudian value promotion memiliki keunikan nama produk. Yang kedua daun katuk, buah, kacang merah, dan kacang hijau sebagai bahan baku utamanya. Yang ketiga mengutamakan service excellent. Kemudian minuman jus ASI booster dengan konsep kombinasi kekinian. Kemudian ada customer relationship, sosial media, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Kemudian layanan pesan antar. Customer segmentasi geografis, ibu yang sedang menyusui, konsumen, dan dengan minat pada tren kesehatan alami. Kemudian key resources, bahan baku, SDM, listrik, teknologi, dan sistem. Kemudian channel, sosial media, marketing, promosi pada layanan pesan antar,
delivery. Lalu cost struktur, bahan baku, biaya produksi, dan pengemasan. Selanjutnya revenue streams, penjualan dari rumah, kemudian penjualan dari delivery dan lain-lain, penjualan pada saat event bazar yang diikuti. Nah, selanjutnya ada milestone. Pada tahun 2022, kami memulai usaha minuman jus ASI Booster, kemudian membuka secara homemade. 2023 menjual produk melalui media sosial dan melalui pihak ketiga yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pada 2024 peningkatan peminat jus ASI Booster. Strategi pencapaian milestone. Yang pertama, mengembangkan sistem produksi dan penjaminan mutu minuman. Yang kedua, memanfaatkan media sosial, meningkatkan standarisasi mutu produk berstandar internasional. Yang ketiga, pencatatan hingga pelaporan keuangan secara terstruktur dan sistematis menggunakan software accounting. Baik, di sini ada rencana pengembangan bisnis di 3 bulan ke depan. Untuk bulan pertama, minggu pertama ini membuka rekrutmen bagi dropshipper dan bekerja sama dengan supplier bahan baku utama produk seperti daun katuk, buah alpukat, kacang hijau, kacang merah, dan buah pisang. Untuk minggu keduanya, minggu pertama dan minggu kedua. Untuk minggu keempat, mendaftarkan bisnis pada aplikasi online seperti Shopee, GrabFood, dan GoFood. Pada bulan kedua, di minggu kedua, ada menentukan lokasi yang strategis untuk membuka gerai toko. Kemudian di eh, minggu keduanya juga kami melakukan tes market untuk daerah yang akan dijadikan tempat stand. Kemudian di minggu ketiganya juga akan kami lakukan kembali tes market untuk daerah yang akan dijadikan tempat stand. Kemudian kemudian selanjutnya di minggu terakhir bulan ketiga mengadakan program diskon atau hadiah spesial di hari hari besar seperti kemerdekaan, Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Kami juga melakukan pengecekan laporan keuangan dan pendapatan dan melakukan monitoring dan evaluasi penjualan. Kemudian di bulan terakhir, minggu terakhir juga kami melakukan kembali program diskon, survei pasar, mengecek laporan keuangan, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi penjualan. Baik, yang selanjutnya terdapat rencana pengembangan bisnis dalam 1 tahun ke depan. Di sini yang pertama itu membuat angket mengenai kepuasan pelanggan
saran dan kritik itu dilakukan di tahun pertama sampai 1 tahun penuh. Kemudian yang keduanya adalah memberikan pelatihan SOP untuk para pembuat produk atau pegawai. Itu dilakukan pada tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima, tahun ketujuh, tahun 9, dan tahun ke-11. Bulan ke-11 maksudnya, maaf. Kemudian eh, yang ketiga adalah membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Itu dirancang dalam 1 tahun penuh. Kemudian yang keempat adalah membuat inovasi baru dengan menyediakan produk dalam bentuk teh seduh atau jus seduh. Itu dilakukan di tahun terakhir, yaitu tahun ke-12. Kemudian menentukan lokasi strategis untuk membuka cabang. Dilakukan pada tahun pertama, di bulan pertama, dan setelah 6 bulan kemudian pada tahun terakhir, pada bulan ke-12. Kemudian selanjutnya adalah merekrut pegawai baru, itu dilakukan pada bulan pertama, bulan ke-6, dan bulan terakhir pada akhir tahun. Kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa instansi layanan kesehatan, itu dilakukan pada setelah 6 bulan kemudian, yaitu bulan ke-6 dan bulan ke-7. Kemudian selanjutnya adalah optimalisasi akun iklan promosi di media sosial. Itu dilakukan dalam 1 tahun penuh, serta melakukan analisis kelayakan bisnis dan survei kepuasan pelanggan dilakukan pada bulan kedua, bulan keempat, bulan keenam, bulan ke-8, bulan ke-10, dan bulan ke-12. Boleh di next. Adapun laporan keuangan bulan terakhir, yang pertama itu adalah laporan kas per 5 November 2024, yaitu arus kas dari kegiatan operasional. Kas diterima dari pelanggan itu sebanyak 3.645.000, kemudian beban operasionalnya sebanyak 1.465.000. Jadi arus kas bersihnya itu 2.180.000. Kemudian terdapat laporan laba rugi pada 5 November 2024. Yang pertama ada penjualan bersihnya itu 3.645.000. Kemudian harga pokok penjualannya 1.465.000. Laba brutonya 2.180.000. Yang kedua adalah beban pemasarannya sebanyak 350.000, kemudian beban distribusi 125.000, beban gaji 500.000, beban listrik 65.000. Total beban semuanya itu 1.040.000, serta laba bersihnya 1.140.000. Kemudian ada proyeksi keuangan. Yang pertama itu ada proyeksi pendapatan, di mana menunya itu untuk jus booster ASI daun katuk harga satuannya 20.000 dan banyaknya itu 15.000. Sehingga pendapatannya 300.000. Kemudian ada jus booster ASI daun katuk dengan kombinasi buah alpukat 25.000. Kuantitasnya atau banyak barangnya itu 20 PCS dan pendapatannya itu 500.000. Kemudian ada jus booster ASI kacang hijau, harga satuannya 20.000, banyaknya 15 PCS dan pendapatannya sebanyak 300.000. Ada jus booster ASI kacang merah kombinasi buah pisang, harga satuannya 25.000, kuantitasnya 20 dan pendapatannya 500.000, sehingga kalau ditotalkan semuanya itu dapat 1.600.000 pendapatan per harinya. Dalam proyeksi per bulannya itu didapatkan 48 juta dan per tahunnya itu 576 juta. Adapun biaya produksi per tahun, bahan bakunya itu sebanyak 96.175.000, kemudian alat bantunya 6.800.000, pemasaran 5.400.000, distribusi 2.100.000, tempat usaha 27 juta, dan lain-lainnya itu 15.700.000, sehingga total proyeksi biaya per tahunnya adalah 128.875.000. Adapun proyeksi laba rugi, di mana terdapat proyeksi pendapatan per tahun 576 juta, kemudian proyeksi biaya per tahun 128.875.000, total proyeksi labanya atau keuntungannya itu adalah 447.125.000. Yang selanjutnya ada kebutuhan dana pengembangan dalam tahun pertama
Yang pertama itu ada bahan baku sebanyak 96.175.000, kemudian alat bantu 6.800.000, pemasaran 5.400.000, distribusi 2.100.000, tempat usaha 27 juta, lain-lainnya 15.700.000, dan totalnya 128.875.000. Baik, mungkin sekian presentasi kelompok dari kelompok 2A. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.